Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 18 Maret. Kasus bayi berusia 1 tahun yang disiksa hingga meninggal oleh pengasuh belakangan ini menimbulkan kemarahan masyarakat Taiwan. Tak disangka, Kota Taipei menerima 2 laporan dugaan penyiksaan balita pada kemarin lusa yang kedua orang tua balita adalah warga negara asing. 1 balita telah meninggal dan 1 lainnya koma. Kedua balita disinyalir terinfeksi norovirus. Ibu dari balita yang koma dan mengalami luka memar adalah warga negara Indonesia. 2 kasus penyiksaan anak kembali terjadi di kota Taipei, menyebabkan 1 dari kedua anak WNA meninggal. Korban meninggal adalah seorang bayi laki-laki usia 6 bulan, dinyatakan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit oleh Yayasan Harmony Home. Kasus lainnya adalah balita perempuan usia 1 tahun 2 bulan di Taoyuan yang tidak sadarkan diri. Ibunya yang berstatus PMI kaburan berupaya meminta bantuan ke Yayasan Harmony Home di kawasan utara agar anaknya dibawa ke rumah sakit. Balita ini mengalami luka memar di sekujur tubuh. Kedua balita tersebut diduga terinfeksi norovirus. 3月15号，台北市政府社会局接获2起无国籍宝宝疑似感染诺罗病毒，1起已经死亡，而另外1起目前仍在住院当中。司法的相验还未进行，问题的真相尚待厘清。 Ibu bayi laki-laki yang meninggal adalah warga negara Eswatini. Ia tiba di kantor polisi untuk menjelaskan kronologi kasus. Investigasi awal mengesampingkan kasus penyiksaan anak. Seorang anak lainnya di Taoyuan juga diduga terinfeksi norovirus hingga koma. Kini kondisinya berangsur stabil, namun berhubung ada luka memar di sekujur tubuh, unit terkait tidak berani menganggap enteng. 来自不同的家庭，在调查的内容这边，我们因为还没有得到结果，所以就没有办法特别说什么。可是确定就是有一个小朋友，他现在正在恢复中。 Departemen Kesejahteraan Sosial menyampaikan hasil investigasi kedua kasus masih belum keluar, sehingga belum dapat dinyatakan sebagai kasus penyiksaan anak. Namun kasus penyiksaan anak belum lama ini telah memicu tanggapan umum. Banyak legislator dan sebagian masyarakat menyarankan amandemen UU untuk memperberat sanksi terhadap penyiksaan anak. Front udara lemah yang disertai massa udara dingin kontinental telah tiba, membuat cuaca di kawasan utara dan timur laut berubah dingin. Cuaca paling dingin diperkirakan akan muncul pada Rabu malam hingga Kamis pagi. Suhu terendah di area terbuka mungkin berada pada kisaran 10 derajat. Meskipun mentari muncul di Taipei Raya, tetapi udara dingin terasa menusuk kulit. Kehadiran front udara yang diikuti massa udara dingin kontinental membuat suhu di seluruh Taiwan kian menurun. Uap air akan berkurang setelah kepergian front udara, tetapi massa udara dingin kontinental yang bergerak ke selatan terus menurunkan suhu. Hari Rabu dan Kamis akan mencapai titik terendah. Selain cuaca dingin, polusi udara dari luar negeri ikut terbawa oleh massa udara dingin. Sebagian daerah di wilayah utara mungkin mendapatkan peringatan oranye dalam waktu singkat, sementara wilayah sentral ke selatan yang berada di bawah angin, polusi mudah terakumulasi menyebabkan Yinlin, Chiayi, Kaohsiung, dan Pingtung memasuki peringatan oranye. Selain itu, jarak pandang juga terpengaruh oleh polusi. Peristiwa terbaliknya kapal di perairan Kinmen baru-baru ini sempat menimbulkan ketegangan di Selat Taiwan. Kemarin dilaporkan 2 pemancing dari Kinmen kehilangan kontak saat melaut. Kabar baiknya, kedua pemancing tersebut telah menelepon Luma pada pagi ini dan menjelaskan bahwa mereka tersesat dan kehabisan bahan bakar sehingga terdampar di sekitar Fujian yang kemudian diselamatkan oleh polisi Tiongkok. 2 pemancing ikan di Kinmen naik kapal lipat untuk memancing tanggal 17 siang, namun kehilangan kontak di perairan Pulau Peiting. Petugas patroli pantai dikerahkan untuk mencari mereka sepanjang malam. Hingga subuh belum menemukan orang. Pihak keluarga cukup cemas, namun untungnya mereka menerima telepon dari seorang pemancing ikan tanggal 18 dini hari yang mengabarkan bahwa mereka selamat. Mereka menyampaikan kabut di laut menyebabkan mereka tersesat dan kapal kehabisan bahan bakar, sehingga terbawa arus ke daerah Weitou di Fujian, Tiongkok. Mereka diselamatkan oleh polisi maritim Tiongkok. 早上5点，从昨天晚上搜寻到现在，对不对？5点才电话才来。那现在有没有觉得说心情放松了？有，对。 Pihak patroli laut menyatakan telah menghubungi tim SAR di Xiamen lewat sarana pencarian dan penyelamatan gabungan antar selat dan sedang mengatur metode repatriasi. Baru-baru ini terjadi 2 insiden nelayan Tiongkok yang jatuh ke laut di perairan Kinmen dan Matsu, mengakibatkan 2 orang tewas dan 3 orang hilang. Pihak patroli laut Taiwan terjun dalam upaya penyelamatan korban. Kini giliran Tiongkok yang menyelamatkan para pemancing Taiwan. Selain itu dilaporkan bahwa kapal kontainer Evolucid milik perusahaan Evergreen bertabrakan dengan kapal kargo Tiongkok di Pelabuhan Qingdao, Provinsi Santong, Tiongkok tanggal 14 dini hari. Kedua kapal tersebut rusak, 12 awak kapal kargo jatuh ke laut. Untungnya tidak ada korban luka serius setelah diselamatkan. Kapal Evolucid kini menjalani investigasi di Qingdao.
Cadangan air waduk semen di Taoyuan akhir-akhir ini terus menyusut hingga 40%. Ditjen Sumber Daya Air WRA menyatakan bahwa penanaman padi di daerah Taoyuan dan Hsinchu akan berakhir pada akhir Maret. Penggunaan air berikutnya akan berkurang sehingga dapat mengurangi laju penurunan cadangan air. Begitu front udara mendekat, petugas waduk segera melakukan penyemaian untuk mendatangkan hujan buatan. Namun air hujan yang masuk tidak mampu menyeimbangi air yang keluar dari waduk sehingga cadangan air terus menurun hingga 37,92% pada tanggal 17. WRA menyatakan proses penanaman padi akan selesai pada paruh kedua bulan Maret sehingga laju penurunan cadangan air akan melambat. Cadangan air Waduk Pausan dan Waduk Pauer yang memasuk air ke Taman Sains Hsinchu juga mencapai sekitar 40%. Taman Sains sendiri telah mengaktifkan sistem penghematan air mandiri hingga 5 dan 6% sejak dini, sehingga pasokan air wilayah Hsinchu masih stabil. Ziarah Paisatun Machu tahunan Taiwan dimulai pada pukul 12 dini hari ini di Miaoli. Tahun ini, peserta yang mendaftar mencatat rekor tertinggi mencapai sekitar 180.000 orang. Peziarah akan berjalan pulang pergi dengan jarak sekitar 400 km selama 9 hari 8 malam. Sejak pagi buta, jalan provinsi nomor 1 macet dipenuhi peserta. Di tengah pelikan para umat, Dewi Macu yang telah dimandikan diundang keluar dari kuil. Tandu merah muda yang mengangkut Dewi Macu turun dari lereng gunung dan siap berangkat. Peserta yang mendaftar pada arak-arakan Paisatun yang mengitari Taiwan tahun ini mencatat rekor tertinggi mencapai 180.000 orang. Ditambah dengan umat yang belum mendaftar, diperkirakan akan menarik lebih dari 200.000 orang. Ini Om Pekan Jinhil, Cai Jakawe, Tupua, Cepuy Banlan. Para umat berkerumun di sisi jalan. Rumah-rumah di sepanjang jalan menawarkan makanan dan air gratis untuk menyambut acara tradisional tahunan setempat ini. Tokoh dari kubu biru, hijau, dan putih juga hadir untuk membakar dupa dan memanjatkan doa untuk perdamaian dan kesejahteraan negara dan rakyat. Jarak bolak-balik arak-arakan Macu Paisatun mencapai sekitar 400 km. Jumlah hari dan rute setiap tahun tergantung sepenuhnya pada petunjuk Dewi Macu. Perjalanan 9 hari 8 malam tahun ini diperkirakan memakan waktu 6 hari ke selatan dan akan tiba di tempat tujuan tanggal 23 Maret dan kembali tanggal 26 sore. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan seni cahaya di Jerman. Kita lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.